Di siang hari yang terik di Kota Malang, Jawa Timur, Sari berjalan memasuki pasar tradisional dengan langkah yang tenang namun mantap. Udara panas bercampur aroma rempah, ikan segar, dan asap dari angkringan membuat suasana pasar hidup dan sibuk. Sari memakai kaos biru muda ketat dan jeans gelap, membuatnya sedikit mencolok di tengah ibu-ibu yang lebih sering mengenakan kebaya atau pakaian rumahan. Meski begitu, ia tidak canggung. Dia menenteng tas belanja kecil dan mulai menyusuri lorong sempit antar lapak-lapak kayu, sesekali melirik daftar belanja di ponselnya. "Mbak, beli mangga yang manis-manis ya?" ujar seorang penjual buah dari balik tumpukan mangga harum manis. Sari tersenyum tipis dan mengangguk, lalu memilih 2 buah yang tampak matang. "Lagi panas begini, enak juga minum es mangga," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Sari kembali berjalan pelan di antara deretan lapak yang dipenuhi barang dagangan. Meski cuaca panas dan langkahnya mulai terasa berat, ia tetap menjaga ritme langkahnya, tahu betul jalan mana yang paling efisien untuk mencapai ujung pasar. Di sekelilingnya, para pedagang sibuk melayani pembeli atau sekadar menunggu pesanan. Namun begitu melihat Sari lewat, beberapa dari mereka langsung menyapanya dengan senyum ramah. "Mbak Sari lama tidak kelihatan. Beli apa hari ini?" kata Bulina dari lapak sembako sambil mengipaskan diri dengan selembar koran. "Ya Bu, tadi pagi baru sempat belanja," jawab Sari sambil menunjukkan tas plastik yang sudah mulai penuh. "Nanti kalau ada telur ayam kampung saya beli ya." "Nanti saya simpanin," janji Bulina. Di seberang jalan, Pak Maman dari lapak ikan juga menyapa, "Mbak Sari, ikan lele masih segar nih. Coba lihat, baru datang setengah jam lalu." Sari tersenyum tipis. "Terima kasih Pak, hari ini belum ya. Lain kali." Tidak semua pedagang di pasar itu mengenalnya, tapi cukup banyak yang mengingat wajahnya. Bukan hanya karena ia sering datang, tapi juga karena cara dia bersikap santun, tidak memilih-milih, dan selalu membayar tepat waktu. Ia tidak pernah menawar terlalu rendah, seperti kebanyakan pembeli muda zaman sekarang. Bagi mereka, Sari bukan hanya pelanggan, tapi juga bagian dari suasana pasar yang sudah akrab. Dengan cara yang tenang, ia menjadi salah satu dari mereka, meskipun hanya sesekali. Sari berhenti di depan lapak sayur Butumini, sebuah meja kayu sederhana yang penuh dengan tumpukan sayuran segar, kangkung, bayam kacang panjang, hingga daun singkong muda. Lapak itu tidak terlalu besar dan berada di sudut pasar, tapi tertata rapi. Di bawah tenda biru yang sudah memudar, Butumini duduk di bangku kecil sambil mengipas diri dengan majalah bekas. Begitu melihat Sari mendekat, ia langsung tersenyum ramah. "Mbak Sari sudah lama tidak kelihatan," ujar Butumini sambil menyimpan kipas majalahnya. "Iya Bu, kemarin baru belanja lewat tetangga karena sedang sibuk," jawab Sari sambil mulai melihat-lihat sayuran yang tersusun rapi dalam ikatan kecil. Ia meraba daun kangkung yang tampak hijau segar. "Masih dari desa pagi ini?" tanyanya. "Iya Mbak, baru turun dari truk jam 5:30 tadi," kata Butumini. "Kangkung sama bayam masih segar-segar." Sambil memilih sayur, mereka berbicara pelan tentang hal-hal biasa, cuaca yang semakin tidak menentu, harga cabai yang naik lagi, sampai rencana libur sekolah anak Butumini. "Anak saya bilang mau ajak jalan-jalan ke Batu kalau libur nanti," kata Butumini. "Bagus Bu, udara dingin pasti enak buat istirahat sebentar," sahut Sari. Suara mereka selingi sesekali oleh suara pedagang lain yang berteriak menawarkan dagangan atau suara langkah kaki pembeli yang lewat. Sari akhirnya memilih 1 ikat kangkung, 2 ikat bayam, dan beberapa cabai merah besar untuk tumisan. "Nanti tambah sedikit daun bawang ya Mbak," kata Butumini sambil menambahkan 1 tangkai daun bawang tanpa diminta. "Tidak usah Bu, ini sudah cukup." "Ya sudah, anggap saja bonus," kata Butumini sambil tersenyum. Sore itu, langit di atas Kota Malang mulai berubah menjadi abu-abu, tapi suasana pasar masih ramai seperti biasa. Para pedagang sibuk melayani pembeli, suara tawar-menawar terus terdengar di sepanjang lorong sempit. Tiba-tiba, kehadiran 2 pria besar yang memakai seragam polisi membuat beberapa orang menoleh. Mereka adalah Sigit dan Tono, 2 petugas yang cukup dikenal di wilayah itu. Meski tidak semua orang menyambut kehadiran mereka dengan senang hati, Sigit berjalan di depan, tubuhnya yang gendut membuat langkahnya agak berat. Wajahnya datar, matanya sesekali melirik ke kanan dan kiri, seolah mencari-cari sesuatu. Di belakangnya, Tono mengikuti dengan langkah yang lebih ringkas. Meskipun ekspresinya sama, tidak tersenyum, tidak marah, hanya datar. Beberapa pedagang mulai gelisah begitu melihat mereka mendekat. "Loh, ada apa ini? Ada razia?"
Bisik Bulina dari lapak sembako pada tetangganya. Belum tahu. Mudah-mudahan cuma lewat. Jawab pedagang sayur di sebelahnya. Sigit dan Tono berhenti di dekat lapak Putu Mini. Sigit menatap sekeliling dengan pandangan yang sulit dibaca, lalu berkata pelan pada Tono, "Coba tanya si nenek itu." Tono mengangguk, lalu menatap Putu Mini yang sedang membereskan ikatan kangkung. "Ibu, ada yang lihat motor curian lewat sini?" Tanyanya singkat. Putu Mini menggeleng perlahan. Wajahnya tenang tapi jelas tidak nyaman. "Tidak, Pak. Saya tidak lihat apa-apa." Sigit mendengus pelan, lalu melirik Sari yang berdiri di sebelah Putu Mini. Pandangan mereka bertemu sejenak. Sari tidak mengalihkan pandangan, tapi diam-diam ia merasakan sesuatu yang tidak enak dari kedatangan mereka. Sari mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa begitu. Melihat Sigit dan Tono bergerak dari satu lapak ke lapak lainnya. Mereka tidak benar-benar mencari motor curian seperti yang mereka klaim tadi. Alih-alih bertanya dengan serius, mereka malah menghentikan para pedagang, mengeluarkan buku catatan kecil, lalu berkata beberapa kalimat yang membuat wajah para pedagang berubah. Sari memperhatikan bagaimana Bulina menyerahkan selembar uang dari kotak kasnya tanpa protes. Pak Maman juga melakukan hal yang sama setelah menerima teguran singkat dari Sigit. "Ini untuk biaya keamanan pasar," kata Sigit pada seorang pedagang sayur tambahan yang baru saja membuka lapak. Suaranya rendah tapi jelas bernada memaksa. "Jangan sampai ada keributan di sini ya. Kalau ada apa-apa kami tidak akan datang langsung." Pedagang itu mengangguk cepat, lalu merogoh sakunya dan memberikan uang dalam jumlah yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuat Sigit tersenyum tipis. Sebelum beralih ke lapak berikutnya, Tono hanya diam. Tangannya bersilang di dada menjaga posisi sebagai pendamping. Sari berdiri di dekat lapak Putu Mini, pura-pura masih memilih sayur, padahal matanya terus mengamati. Hatinya tidak tenang. Ia pernah mendengar cerita dari tetangga bahwa polisi daerah kadang melakukan pungutan tak resmi, tapi ia belum pernah menyaksikannya sendiri hingga hari ini. "Mereka seperti petugas tapi kok minta uang begini?" Bisiknya pelan pada Putu Mini. "Sudah biasa, Mbak," jawab Putu Mini tanpa menoleh. "Asal tidak tiap hari, ya sudahlah." Tapi Sari tidak bisa menerima itu begitu saja. Ia melihat ekspresi tertekan di wajah para pedagang, bukan rasa hormat pada aparat, tapi ketakutan, dan itu membuatnya semakin yakin. Ini bukan keamanan, ini pemalakan. Sari masih berdiri di samping Putu Mini. Tangannya memegang ikatan kangkung yang tadi ia pilih. Matanya terus mengikuti langkah Sigit dan Tono yang bergerak dari lapak ke lapak, seperti sedang melakukan inspeksi. Tapi tanpa surat atau dokumen yang jelas. Wajah para pedagang saat mereka datang mendekat langsung berubah. Tidak ada senyum, hanya ketundukan diam. "Mereka sudah sering begini," bisik Putu Mini pelan. Hampir tak terdengar di tengah riuh pasar. "2 bulan sekali pasti muncul," katanya untuk biaya keamanan. "Tapi kami tidak pernah lihat hasilnya." Sari menoleh, alisnya sedikit naik. "Tapi itu tidak resmi, Bu. Polisi tidak boleh minta uang begitu saja." Putu Mini tersenyum getir, lalu menjawab dengan suara rendah, "Kami juga tahu, Mbak. Tapi kalau tidak kasih nanti malah repot. Ada saja alasan mereka izin tidak lengkap, ganggu ketertiban sampai bilang lapak kami ilegal." Sari menelan ludah, hatinya tidak tenang mendengar itu. Ia melihat kembali ke arah Sigit dan Tono yang sedang berbicara dengan Pak Maman di lapak ikan. Keduanya tampak santai, seolah tidak sedang melakukan pemerasan. "Jadi bapak-bapak di sini semua bayar?" Tanyanya pelan. "Ya hampir semua," jawab Putu Mini. Yang muda-muda kadang protes tapi akhirnya juga nurut. "Tidak enak kalau nanti diganggu terus." Sari diam sejenak lalu berkata, "Harusnya ada yang lapor ke atasan mereka." Putu Mini menggeleng pelan. "Siapa yang berani, Mbak? Ini kan cuma kami pedagang kecil. Kalau masalah dengan polisi, siapa yang untung?" Sari menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan ikatan kangkung yang tadi ia pegang di atas meja lapak Putu Mini. Hatinya berdebar, tapi keputusannya sudah bulat. Ia tidak bisa hanya diam melihat para pedagang diperas dengan dalih yang tidak jelas. Dengan langkah mantap, Aim berleweng dekati Sigit dan Tonona, yang sedang berbicara dengan Pak Maman di lapak ikan. "Pak, maaf mengganggu," kata Sari dengan suara yang cukup keras agar mereka mendengar. Sigit dan Tono menoleh. Wajah mereka tidak menunjukkan reaksi jelas, tidak marah, tidak juga tersenyum. "Ada apa, Mbak?" tanya Sigit datar. "Bapak berdua sedang melakukan pungutan dari pedagang, bukan? Bisa tunjukkan surat perintah atau dasar hukumnya?" Tono menyipitkan mata. "Ini urusan internal keamanan pasar. Kamu siapa kok ikut campur?" Sari tidak mundur.
Saya warga sini, pelanggan bapak-bapak di sini. Dan saya lihat ini bukan razia resmi. Ini pemalakan. Suaranya cukup keras sampai beberapa pedagang lain mulai menoleh, meski tidak ada yang berani mendekat. Sigit mendengus lalu berkata, "Kami hanya minta kontribusi untuk keamanan. Kalau kamu tidak mau bayar ya tidak apa-apa. Tapi kalau nanti ada masalah, jangan salahkan kami." Sari tidak terima dengan jawaban itu. Justru karena ini keamanan, seharusnya tanggung jawab negara, bukan dibebankan ke pedagang kecil. Bapak bisa dilaporkan kalau terus seperti ini. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan, "Dan saya akan laporkan kalau Bapak tidak berhenti hari ini." Sejenak suasana di sekitarnya menjadi lebih sunyi. Para pedagang mendengarkan, tapi tetap menjaga jarak. Sigit memandang Sari dengan tatapan dingin. Tono melipat tangannya. Keduanya tahu, kali ini mereka bertemu orang yang tidak akan menyerah begitu saja. Sigit melangkah mendekat, tubuhnya yang gendut dan postur yang memang tinggi membuat ia terlihat seperti menaungi Sari. Ia tidak mengangkat suara, tapi nadanya cukup tajam untuk membuat suasana di sekitarnya tegang. "Kamu ini masih muda, Mbak. Belum tahu aturan daerah sini ya. Kami di sini bukan untuk diinterogasi pelanggan," katanya dengan senyum tipis yang justru terkesan dingin. Tono ikut maju selangkah. Meski tidak setegas Sigit, tapi posisinya jelas dia mendukung rekan senior itu. Sari tidak mundur. Ia tetap berdiri tegak meskipun bisa merasakan tekanan dari pandangan orang-orang di sekeliling yang mulai gelisah. "Saya bukan mau interogasi, Pak. Saya cuma minta bapak-bapak berhenti meminta uang dari pedagang dengan dalih keamanan." "Ini tidak benar," jawabnya tenang tapi tegas. Sigit tersenyum lagi, kali ini matanya menyipit. "Kami juga tidak perlu izin dari kamu untuk bekerja, Mbak. Lagian kalau sampai ada masalah di pasar ini, jangan bilang kamu tidak tahu apa-apa." Suaranya rendah, hampir seperti bisikan, tapi cukup keras agar Sari jelas mendengar. Butumini yang berdiri di belakang Sari menarik napas dalam-dalam, tapi tidak berani bicara. Sementara Sigit mulai berjalan pergi, Tono hanya menatap Sari sekilas, lalu mengikuti langkah rekannya. Mereka meninggalkan Sari sendirian dengan rasa panas di dada. Bukan takut, tapi semakin yakin ini belum selesai. Sigit dan Tono sudah beberapa langkah menjauh ketika Sari akhirnya bersuara lagi. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas terdengar di tengah keheningan yang sengaja atau tidak sengaja diciptakan oleh para pedagang di sekeliling. "Bapak bisa kena sanksi kalau saya laporkan ke Propam," katanya dengan nada datar tapi penuh keyakinan. Sigit berhenti, lalu menoleh pelan, matanya menyipit. Wajahnya memperlihatkan rasa tidak suka. "Propam, kamu tahu siapa kami?" katanya dengan nada meremehkan. "Kami di sini bukan polisi biasa. Jangan main-main, Mbak." Tapi Sari tidak mundur. Ia tetap berdiri tegak, bahkan melangkah maju selangkah. "Saya tidak main-main, Pak. Ini bukan soal siapa Bapak, tapi apa yang Bapak lakukan. Ini pemerasan, bukan pengamanan." Beberapa pedagang mulai mendekat pelan, meski masih dalam jarak aman. Butumini mendekati Sari dari belakang berbisik pelan, "Mbak, hati-hati." Tapi Sari tidak menggubris peringatan itu. Ia malah menatap mata Sigit langsung. "Saya punya nomor telepon Propam. Saya juga tahu cara membuat laporan resmi. Kalau Bapak tidak berhenti hari ini, saya akan laporkan. Sekali, 2 kali, sampai Bapak tidak bisa masuk pasar ini lagi." Suaranya tidak bergetar. Sejenak, hanya suara angin dan riuh pasar yang terdengar. Sigit diam, matanya menatap Sari seperti mencoba membaca. Apakah wanita muda di depannya ini benar-benar serius? Tono tidak berkata apa-apa, hanya melirik ke sana-sini seperti menghitung risiko. Lalu tanpa kata Sigit berjalan pergi. Tono mengikutinya. Kali ini tidak ada ancaman, tidak ada senyum dingin, hanya langkah kaki yang semakin menjauh. Dan untuk pertama kalinya, para pedagang menyaksikan seseorang berdiri melawan dan tidak takut. Sigit berhenti di tengah langkahnya. Udara panas pasar yang penuh sesak tiba-tiba terasa lebih pengap. Ia menoleh pelan, matanya menyipit tajam ke arah Sari, yang masih berdiri tegak dengan pandangan tidak goyah. Untuk beberapa detik, semua orang diam, pedagang, pembeli, bahkan Tono hanya melihat tanpa bereaksi. Lalu dalam sekali langkah besar, Sigit kembali mendekat. Sebelum Sari sempat mengambil napas panjang, tangannya sudah mendarat di kerah baju biru muda itu dan menariknya kasar. "Kamu ini kurang ajar ya?" desisnya, suaranya rendah tapi penuh amarah. Sari mencoba melepaskan genggamannya. Wajahnya memerah bukan karena takut, tapi karena terkejut dan marah. "Ini negara hukum, Pak. Bapak bisa diproses," ujarnya sambil berusaha tetap tenang.
Belum selesai kalimat itu, pukulan keras dari tangan besar. Sigit mendarat di pipi kanan Sari. Suara pukulan itu cukup keras untuk membuat beberapa orang di sekitarnya mundur. Sari terhuyung ke belakang, nyaris jatuh jika tidak ditahan oleh Butumini yang langsung menyambarnya. Pipi Sari mulai memerah, matanya berkaca-kaca tapi ia tidak menangis. Ia menatap Sigit dengan mata yang sama tadi, tajam, penuh kemarahan dan tidak menyerah. Tidak ada kata keluar dari mulutnya selain satu napas panjang. Dan di sekeliling mereka, para pedagang hanya bisa menatap. Tidak ada yang berani maju. Hanya doa yang tersisa di antara mereka. Sari mengusap pipinya yang memerah. Napasnya masih terengah-engah akibat pukulan keras tadi. Rasa sakitnya menusuk tapi ia tidak mundur. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan melepas genggaman tas belanjanya dan meletakkannya di tanah. Matanya tetap terpaku pada Sigit. Tubuhnya kecil, tapi posturnya berubah. Tidak lagi seperti pembelanja biasa, melainkan seseorang yang siap membela harga diri dan kebenaran. Jangan kira saya takut sama Bapak, desis Sari, suaranya rendah tapi jelas. Saya tidak akan diam kalau ini dibiarkan. Sigit mendengus lalu melangkah maju lagi dengan langkah kasar. Kamu ini cari masalah ya? Katanya sambil mengangkat tangannya untuk menyerang lagi. Tapi kali ini Sari tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia sedikit menggeser tubuhnya ke samping, menghindari ayunan tangan besar Sigit. Ia bukan petarung profesional, tapi pengalaman hidup di tengah kota membuatnya tahu cara menjaga diri. Ia balas melangkah maju, lalu menepuk tangan Sigit ke samping sebelum berkata, "Kalau Bapak mau lawan, saya siap." Tapi semua orang di sini lihat. Para pedagang yang berdiri di sekeliling mulai berbisik-bisik. Ada yang ketakutan, ada juga yang mulai merasa sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Butumini menahan napas, tangannya gemetar. Tapi ia tidak pergi. Tidak ada yang membantu Sari secara fisik, tapi sorot mata mereka mulai berubah. Ada dukungan meski hanya dalam diam. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu lama seseorang berani melawan Sigit dan Tono dengan sikap yang tidak bisa dibungkam hanya dengan ancaman. Dan itu dimulai dari seorang wanita muda bernama Sari. Sigit maju lagi, langkahnya berat dan penuh amarah. Ia tidak menyangka seorang wanita muda bisa melawan balik, apalagi dengan gerakan yang cukup terstruktur. Dengan tangan mengayun ke arah kepala Sari, ia mencoba menakut-nakutinya agar menyerah, tapi Sari tetap tenang. Ia tahu ia tidak akan menang jika hanya mengandalkan kekuatan. Ia harus cepat, tepat, dan memanfaatkan setiap celah. Dengan langkah gesit, Sari menghindar dari pukulan itu, lalu membalas dengan tendangan pendek ke lutut Sigit. Pria gendut itu sempat tersentak, tapi belum goyah. Ia balas menyerang dengan dorongan bahunya yang besar, hampir saja menjatuhkan Sari kalau saja ia tidak cepat menahan diri dengan tangan. "Kamu pikir ini pertunjukan?" desis Sigit sambil menarik napas berat. "Aku akan tunjukkan siapa yang lebih kuat di sini." Tapi Sari sudah membaca cara kerja tubuh Sigit. Gerakannya lambat, napasnya mulai tidak stabil. Itu kesempatan. Ia menunggu serangan berikut. Lalu dengan satu gerakan cepat, ia menusukkan siku ke sisi perut Sigit. Tepat di bawah tulang rusuk, napas Sigit terputus seketika. Sebelum ia sempat pulih, Sari mengakhiri dengan sapuan kaki yang membuat kaki Sigit kehilangan keseimbangan. Tubuh besar itu jatuh keras ke tanah berdebu, membuat debu beterbangan dan para pedagang mundur ketakutan. Sigit terkapar, napasnya tersengal-sengal, tangannya memegangi perut. Matanya menyipit menahan sakit. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa lemas. Di atasnya Sari berdiri dengan napas juga tidak stabil, tapi matanya tajam. "Ini bukan soal kuat atau tidak," katanya pelan tapi cukup keras untuk didengar semua orang. "Ini soal benar dan salah, dan saya tidak akan biarkan Bapak terus melakukan ini." Para pedagang diam, tak ada yang bersuara. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Sigit sang penindas tak berdaya di bawah bayang-bayang seorang perempuan. Tono melihat Sigit tergeletak di tanah. Wajahnya memerah bukan hanya karena malu tapi juga amarah. Ia tidak bisa diam saja. Dengan langkah kasar, ia maju ke arah Sari, tangan mengayun untuk menyerang dari samping. "Dasar perempuan kurang ajar," desisnya, mencoba menebus kekalahan rekannya dengan serangan yang lebih cepat. Sari tidak terkejut. Sesuai menduga Tono akan mencoba hal yang sama. Saat Tono mendekat, tubuhnya yang sedikit lebih ringan dari Sigit membuat ia lebih gesit, tapi tidak lebih cerdas. Begitu Tono mengayunkan tangannya, Sari langsung menghindar ke samping. Lalu dalam satu gerakan berkelanjutan, ia mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Dengan tendangan memutar yang akurat dan kuat, ujung sepatunya mengenai pelipis Tono. Brak!
Tono bahkan tidak sempat merasakan sakit yang lengkap. Kepalanya langsung terpukul keras. Tubuhnya oleng ke samping lalu roboh tanpa suara. Napasnya tersengal-sengal sejenak, matanya berkunang-kunang, sampai akhirnya jatuh pingsan di atas tanah pasar yang kotor. Para pedagang mulai mundur. Ada yang berseru kaget, ada yang hanya bisa menutup mulut dengan kedua tangan. Bu Tumini menatap Tono yang tak berdaya, lalu ke Sigit yang masih berusaha bangkit. Ia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Aduh, Mbak Sari, bisiknya gemetar. Kamu ini benar-benar anak muda nekat. Sari menarik napas panjang. Tubuhnya terasa lelah tapi hatinya tenang. Ia menatap dua polisi itu sekali lagi. Kini bukan lagi ancaman bagi para pedagang. Mereka harus tahu, Bu, tidak semua orang takut pada kekuasaan palsu mereka. Kerumunan yang sempat diam kini mulai berbisik-bisik. Ada yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dua polisi besar dan dikenal menakutkan di pasar itu, kini terkapar di tanah, tak mampu bangkit, tapi tidak semua orang hanya bisa melihat dalam diam. Di antara para pedagang, seorang pria paruh baya yang dulu pernah tinggal di kompleks yang sama dengan Sari, akhirnya bersuara. Ternyata Mbak Sari memang atlet karate. Katanya pelan tapi cukup keras untuk didengar oleh beberapa orang di sekeliling. Dulu dia sering latihan di dojang dekat alun-alun. Bahkan pernah ke luar negeri ikut pertandingan. Bu Lina yang mendengar langsung menoleh. Serius? Jadi itu kenapa tadi gerakannya cepat sekali? Bu Tumini menatap Sari dengan tatapan campur antara kagum dan khawatir. Ia menyentuh lengan Sari pelan. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi, Mbak? Kami kan bisa lebih tenang lihat tadi. Sari tersenyum tipis masih mengatur napasnya. Saya bukan mau pamer, Bu. Saya cuma ingin mereka berhenti merugikan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Di sekeliling mereka obrolan semakin ramai. Beberapa pedagang mulai menyadari bahwa Sari bukan hanya pembelanja biasa atau anak muda nekat. Dia adalah sosok yang punya kemampuan, punya prinsip, dan ternyata punya pengalaman yang jauh lebih besar dari penampilannya yang santai dan sederhana. Untuk pertama kalinya, rasa ketakutan di pasar mulai berganti menjadi rasa hormat dan harapan bahwa keadaan bisa berubah selama ada yang berani melawan. Beberapa jam setelah kejadian, mobil hitam propam tiba di depan pasar. Dua petugas dengan seragam rapi dan ekspresi serius turun, lalu langsung menuju lokasi di mana Sigit dan Tono masih tergeletak. Sigit sudah bisa duduk dengan susah payah, sementara Tono baru saja siuman dibantu air dari seorang pedagang. Para warga yang menyaksikan langsung memberi keterangan, menceritakan bagaimana kedua polisi itu selama ini memeras para pedagang dengan dalih keamanan. Ini bukan pertama kali mereka melakukan ini, kata Bu Lina pada salah satu petugas. Setiap bulan pasti ada uang keamanan yang harus kami bayar. Pedagang lain menimpali. Kami takut melawan, tapi Mbak Sari berani. Dia yang buat semua jadi terbongkar. Tidak ada penolakan saat tangan Sigit dan Tono diborgol. Wajah mereka murung, tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti pagi tadi. Sebelum dimasukkan ke dalam mobil, Sigit sempat menoleh ke arah Sari. Kamu juga tidak akan tenang nanti, desisnya. Sari menjawab dengan suara tenang. Saya sudah tenang, Pak, karena saya saat di pihak benar. Beberapa minggu kemudian, surat pemecatan Sigit dan Tono secara tidak hormat dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur. Mereka juga diproses hukum atas tuduhan, pemerasan dan penganiayaan. Nama mereka hilang dari daftar aparat yang bertugas di wilayah Malang. Pasar kembali hidup seperti biasa, tapi kini tanpa beban ancaman setiap bulannya. Para pedagang mulai tersenyum lebih leluasa. Beberapa dari mereka mengucapkan terima kasih langsung kepada Sari, meski ia selalu menjawab dengan rendah hati. Bukan saya yang mengembalikan ketenangan. Ini semua karena kita bersatu dan berani bicara, katanya. Bu Tumini memandang Sari dengan bangga. Kamu hebat, Mbak. Bukan hanya karena karate atau siapa kamu, tapi karena kamu punya hati untuk membela orang kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, suasana pasar tidak hanya ramai tapi juga damai.